Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini TPA 08. Kalau ada soal yang ada seperti ini, bacaan seperti ini yang cukup panjang, langsung saja ke pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Nomor 1, berdasarkan paragraf 1, simpulan yang benar adalah, maka kita baca saja paragraf 1 di atas. Nah, seperti ini. Paragraf satunya adalah, ini paragraf satunya, Kabar News. Jakarta, persaingan bisnis di pasar smartphone Indonesia pada tahun 2018 makin memanas. Meski demikian, produk Xiaomi masih merajai penjualan smartphone di Indonesia, meski berdasarkan peringkat masih di bawah smartphone Samsung. Jadi berdasarkan paragraf 1 ini, simpulannya benar adalah bahwa pada tahun 2018 peningkatan penjualan Xiaomi tertinggi di Indonesia. Ini sesuai dengan kalimat ini ya, bahwa produk Xiaomi masih merajai penjualan smartphone di Indonesia. Peningkatan juga bisa dilihat dari grafiknya. Jadi peningkatan Xiaomi itu merajai di Indonesia. Kita lihat dari grafiknya seperti ini. Nah, ini Xiaomi peningkatannya tajam dari 3% menjadi 25% secara grafik ya. Oke, maka jawaban yang A adalah yang tepat, peningkatan penjualan Xiaomi tertinggi di Indonesia. Sedangkan yang B, pada tahun 2018 peningkatan penjualan Samsung, tidak ada peningkatan, yang Samsung ini justru terjadi penurunan. Kemudian berikutnya, Xiaomi pesaing baru Samsung, tidak ada di sini. Jadi tidak ada keterangan yang mengatakan hal ini, mengatakan bahwa baru terjadi persaingan. Kemudian berikutnya, peringkat penjualan Samsung digeser oleh Xiaomi berdasarkan peringkat masih di bawah smartphone Samsung ya. Ini Samsung masih tinggi. Nah, ini 27%, walaupun Xiaomi 25%, masih di bawah Samsung ya Xiaomi itu. Jadi Samsung memang belum digeser oleh Xiaomi. Kemudian yang ini jadi kurang tepat, persaingan antara Xiaomi dan Samsung makin memanas, tidak ada keterangan tentang hal ini. Jadi yang tepat adalah yang A, yaitu peningkatan penjualan Xiaomi tertinggi di Indonesia. Secara grafik ini ya, dari 3% menjadi 25%. Nomor 2, berdasarkan paragraf 3, simpulan yang benar adalah titik-titik. Ini paragraf ketiga, yaitu Xiaomi, pemain baru pasar Indonesia, berhasil mencuri perhatian dengan pertumbuhan bisnis yang signifikan. Vendor asal Cina ini memiliki pangsa pasar Indonesia mencapai angka 25%. Pertumbuhan yang dialami Xiaomi di Indonesia sayangnya tidak diikuti oleh sejumlah brand smartphone dunia. Hanya Vivo yang mengalami kenaikan pasar meski tidak signifikan. Tentu yang tepat adalah yang C ya, yaitu Xiaomi mengalami pertumbuhan bisnis yang signifikan. Nah, ini ada di kalimat ini, Xiaomi pertumbuhan bisnis yang signifikan. Nomor 3, berdasarkan paragraf 4, jika Xiaomi tidak mengalami kenaikan pangsa pasar yang signifikan, pernyataan yang paling mungkin benar adalah titik-titik. Ini paragraf keempat. Di akhirnya ada kalimat begini, Xiaomi secara bertahap menyusul dan memperoleh mindshare pada pangsa pasar yang signifikan. Faktanya ini ya, berhasil menyusun ini. Dengan strategi ini, nah ini strategi penjualan Xiaomi, berhasil menyusul dan memperoleh mindshare yang signifikan ya. Faktanya seperti ini. Namun soal nomor 3, jika tidak mengalami pangsa, berarti ingkaran dari ini, berarti tentunya adalah kalau ini Xiaomi tidak mengalami ini, berarti strategi pemasaran Xiaomi kurang efektif ya, jawabannya itu. Ini paragraf 4, jika Xiaomi tidak mengalami kenaikan pasar yang signifikan, pernyataan yang paling mungkin ya ini strategi pemasaran Xiaomi kurang efektif. Seandainya ini tidak terjadi. Nomor 4, berdasarkan grafik yang berada pada peringkat ketiga pada penjualan tahun 2018 adalah titik-titik. Perhatikan tahun 2018 adalah yang ini yang lebih cerah ya, yang belakang ini. Kita lihat ini Samsung 27%, Xiaomi 25%, Oppo 18%, Vivo 9%, Advance 6%, kemudian yang lainnya adalah 15%. Tentu
Yang ditanya adalah peringkat ke-3. Ini peringkat ke-1 Samsung, kedua Xiaomi, ketiga Oppo yaitu 18%, sedangkan 4 Vivo, 5 Advan. Jadi jawabannya yang ini, yang Oppo. Nomor 5, berdasarkan grafik pernyataan yang benar adalah titik-titik. Yang A, peningkatan penjualan Samsung lebih tinggi daripada Oppo. Samsung tidak meningkat ya, tapi menurun, berarti salah ini. Oke, yang B, Advan mengalami penurunan penjualan persentase. Advan mana ini? Ini turun ya penjualannya, benar ini yang B. Lalu yang C, peningkatan penjualan Samsung lebih kecil. Samsung tidak meningkat penjualannya, salah. Kemudian yang E, Vivo dan Advan mengalami peningkatan penjual yang sama besar. Vivo, mana Vivo ini peningkatannya 6%, Advan malah mengalami penurunan, jadi ini salah ya kalau dianggap sama. Kemudian yang E, peningkatan penjualan Oppo lebih baik daripada Vivo. Oppo lebih baik daripada Vivo. Ini Oppo turun ya, Vivonya yang naik, berarti Oppo lebih jelek dong, bukan mengalami peningkatan tapi turun. Nomor 6, berdasarkan grafik, jika Oppo dan Vivo berhasil melakukan perbaikan strategi pemasaran, hal yang paling mungkin adalah titik-titik. Kita lihat ini grafiknya seperti ini, Oppo dan Vivo. Oppo turun, Vivo naik ya, tapi keduanya ini kalau terjadi perubahan strategi tentu keduanya akan naik ya, berarti Oppo dan Vivo akan mengalami kenaikan penjualan pada tahun 2019. Sebab yang lain ini tidak ada korelasinya ya. Yang A, Oppo akan mengalami kenaikan penjualan yang lebih tinggi dari Xiaomi. Tidak ada keterangan di sini antara Xiaomi dan Oppo, tidak bisa diprediksi. Kemudian Vivo akan mengalami kenaikan penjualan yang lebih tinggi daripada Xiaomi, juga tidak ada keterangan. Kemudian Oppo akan mengalami kenaikan penjualan yang lebih tinggi dari Vivo, juga tidak ada keterangan. Vivo akan mengalami kenaikan penjualan yang lebih tinggi dari Oppo, juga tidak ada. Tentu yang paling tepat adalah yang ini ya, karena yang melakukan perbaikan strategi adalah ini, Oppo dan Vivo. Tentu yang korelasinya keduanya, Oppo dan Vivo ini akan mengalami kenaikan penjualan. Nomor 7, berdasarkan paragraf 2, mana simpulan yang benar di bawah ini? Ini adalah paragraf kedua. Nah ini ya. Nah ini ada kata-kata di sini. Laporan lembaga riset itu mengatakan bahwa hampir 44 juta orang di dunia rata-rata bertahan hidup selama 5 tahun setelah didiagnosis mengidap kanker. Jadi rata-rata ya. Tentunya yang tepat adalah yang C. Yang A ini, nah, bertahan hidup selama 5 tahun, tidak selama 5 tahun ya, tapi rata-rata. Lebih dari 5 tahun juga tidak ada. Tidak bisa bertahan hidup setelah 5 tahun, tidak ada. Kemudian lebih dari 5 tahun juga tidak ada. Di sini yang tepat adalah rata-rata 5 tahun. Jadi jawabnya adalah C. Nomor 8, berdasarkan paragraf 1, mana simpulan yang benar? Ini paragraf 1 ya. Ini paragraf pertamanya, kita lihat dari pilihan A, kanker hanya bisa menyerang orang dewasa, tidak disebutkan di sini. Kemudian yang B, WHO mencatat 9,6 juta orang di seluruh dunia berpotensi terkena kanker, salah. Ini disebutkan 9,6 juta berpotensi meninggal dunia akibat kanker. Berarti tentu yang kena kanker lebih dari ini ya, yang berpotensi meninggal aja segini. Jadi yang B kurang tepat. C, tingkat penderita kanker lebih tinggi di negara-negara Afrika dan Asia, tidak disebutkan di sini. Bahkan disebutkan tingkat penderita kanker lebih rendah di negara-negara Afrika dan Asia, malah lebih rendah ya, bukan lebih tinggi. Yang D, ini Australia, Selandia Baru, Irlandia, Hungaria, Amerika Serikat menjadi 5 negara dengan pasien kanker terbanyak di dunia, betul disebutkan ini dalam kalimat ini. Kemudian D tentunya jawabannya. Dan yang E, angka penderita kanker tertinggi di negara-negara Asia Barat, tidak disebutkan di sini. Ini bukan Asia ya, Australia, Selandia Baru dan seterusnya, ini berarti tidak tepat kalau di Asia Barat. Jadi nomor 8 adalah D. Ini adalah
paragraf ketiga, kalimat utamanya ini ya, Dokter ini Edin Kruk, Direktur Departemen Penyakit Tidak Menular WHO memaparkan sejumlah cara untuk mencegah kanker adalah titik-titik ini ya, kalimat pertamanya. Banyak dari kasus kanker dapat dicegah dengan upaya pencegahan utama dengan berhenti merokok pertama, kemudian alkohol, diet yang tidak tepat, dan dengan diet yang tepat mungkin yang maksudnya, dan dengan berolahraga. Baik, tentunya pilihannya yang tepat nanti adalah yang E ya, yaitu ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk mencegah kanker. Di antaranya ini ya, berhenti konsumsi rokok, alkohol, diet yang tepat, dan dengan berolahraga. Oke, kalau yang A kurang tepat, penyakit kanker adalah penyakit menular, tidak disebutkan. Penyakit kanker belum ditemukan obatnya, tidak disebutkan. Hanya berhenti merokok sudah bisa mencegah kanker, tidak tepat. Kemudian yang D, tidak ada cara yang bisa ditempuh untuk mencegah kanker, juga tidak disebutkan di sini. Berarti jawabannya ini ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk mencegah kanker, yaitu ini tadi ya. Nomor 10, pernyataan yang tidak mendukung berdasarkan paragraf 2 adalah titik-titik. Ini adalah paragraf kedua ya. Yang tidak mendukung berarti yang tidak bersesuaian dengan isi paragraf kedua itu tentunya yang E ya, yaitu kasus kanker terus menurun jika pemerintah meningkatkan kualitas perawatan dan diagnosa dini. Faktanya di sini tidak ya. Jadi ini berlawanan dengan ini faktanya. Para ahli mengatakan bahwa meskipun pemerintah meningkatkan kualitas perawatan dan diagnosa dini, kasus kanker yang terus meningkat. Ini terus meningkat ya, bukan terus menurun. Berarti yang tidak tepat adalah yang E. Yang A, B, C, dan D ini semuanya mendukung paragraf kedua ini. Nomor 11, berdasarkan tabel di atas, berapa banyak negara yang terletak di benua Eropa? Ini yang di benua Eropa adalah Irlandia, Hungaria, Belgia, Prancis, Jerman, Norwegia, dan Belanda. Australia tidak, Selandia Baru tidak, Amerika Serikat juga tidak. Berarti ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 negara. Nomor 12, berdasarkan tabel di atas, apabila data tidak mengalami perubahan sampai 5 tahun ke depan, negara yang menempati urutan ketiga jumlah penderita kanker terbanyak tahun 2022 adalah titik-titik. Apabila data tidak mengalami perubahan ya berarti datanya tetap ya, tetap seperti tahun sekarang. Maka kita lihat saja mana yang berada pada urutan ketiga. Nah ini ya, ini kita lihat aja nih mana yang urutan ketiga yang paling banyak. Tampak ini ya yang paling banyak urutan pertama nih Selandia Baru 438, dan urutan kedua ini ralat urutan pertama ini Australia, kemudian kedua Selandia Baru, yang ketiga adalah Irlandia. Ini urut ya dari yang paling besar sampai paling kecil. Berarti datanya tetap ya, ini berarti Irlandia sebagai jawaban soal nomor 12. Nomor 13, perhatikan pola bilangan ini. Bilangan yang tepat untuk menggantikan simbol tanda tanya ini adalah titik-titik. Oke, kita lihat polanya ini 5 kali 4 20 tambah 6 26. Tentunya yang ini nanti juga sama ya. Ini pun 8 kali 3 24 tambah 5 29. Berarti yang ini 6 kali 3 18 tambah 4 22. Nomor 14, aksara was counting down from 25. Jadi aksara ini menghitung mundur dari nomor angka 25. Laika was counting upward, balikannya berarti menghitung naik atau ke atas. The number starting from 1, dari angka 1, and he was calling out only the odd number. Dia hanya menghitung nomor-nomor ganjil saja dari nomor 1. What common number will they call out the same time in they were calling out at the same speed? Jadi pada angka berapa mereka akan bertemu apabila kecepatan berhitungnya sama. Nah ini aksara dari 25
turun ya, 25, 24, 23, 22, 21, 20, terus gitu aja turunnya satu-satu. Sedangkan Laiko berhitung naik ya, 1, 3, karena dia kan tadi odd number ya, jadi yang ganjil saja terus begitu. Dan ternyata mereka bertemu pada angka nomor 17. 15 jika nasional dikodekan dengan ini, kemudian Jateng dikodekan dengan titik-titik. Nah, kita hitung saja ini A, B, J abjad ini dinomorkan ini sampai 26 ya asalnya. Ini berarti kan nasional dikodekan ini berarti N dengan M. N itu kan nomor urut 14, M 13. Ternyata 14 tambah 13 27. A dengan Z, A itu kan 1, Z 26, ternyata 1 tambah 26 27. Berarti polanya ini ya ditambahkan hasilnya 27. Tentu yang Jateng nanti juga menggunakan pola yang sama. Kalau begitu Jateng biar jadi 27 ya ini 10 tambah 17, ternyata 17 itu adalah huruf Q. Nah demikian seterusnya, berarti jawabannya ini yang tepat ya. Jadi jumlahnya adalah nomor urut 27. 16, perhatikan bahasa berikut. Ini nomor 1 KNR, Lin, Hand, dan seterusnya ini sesuai dengan everything is fine. Nomor 2 ini sesuai dengan there is sometime. Kemudian yang ketiga sometime no. Kemudian dari kata tersebut kata there diterjemahkan dari kata titik-titik. Caranya perhatikan ini 1 dan 2, kalimat 1 dan 2 ini yang sama kan Lin. Nah ini sedangkan ini yang sini yang sama adalah is, berarti kalau begitu Lin ini sama dengan is. Kemudian setelah itu 2 dan 3, 2 dan 3 ini yang sama NSO. Nah NSO berarti kemudian yang di sini yang sama adalah something, berarti kesimpulannya NSO itu adalah something. Nah sementara is tadi adalah sama dengan Lin kan, Lin tadi udah sama dengan list, berarti ya ini yang belum sama ya tentunya one ini pasangannya adalah there, jadi one pasangannya adalah there. Sedangkan untuk 1 dan 3 ini enggak ada yang sama ya, berarti tidak bisa disimpulkan. Jadi nomor 16 ini yang tepat there itu adalah dengan one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.